Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami bertiga, satu rekan kelompok. Pada kali ini kita akan melakukan kegiatan kita observasi, yaitu kegiatan coaching. Ya, saya akan memperkenalkan dulu bersama teman-teman saya. Saya Farida Nur Alianti, CKB Angkatan 7 dari SDN Semper Timur 03. Di sini saya sebagai observer. Berikutnya, Perkenalkan, saya Asriani Nurrosidowati, CGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 200, dan di sini saya sebagai coach. Oke, perkenalkan, nama saya Septi Widianingsi dari SDN Semper Timur 07. Kali ini saya sebagai coach. Oke. Tadi adalah perkenalan sebelum saya melakukan kegiatan observasi, yaitu praobservasi. Kali ini saya ingin bertanya dulu dengan coach Bu Asri ya. Iya. Gimana Bu Asri kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita selalu sehat semua. Alhamdulillah. Ya Bu, kira-kira nih kita akan Bu Asri akan melakukan kegiatan coaching ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan, yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan coaching nanti, Bu? Baik, dalam kegiatan coaching itu yang ingin saya kembangkan, terutama pribadi saya itu kan, yang pertama adalah mengenai kepada kegiatan mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkan secara aktif itu sangat bagus sekali dalam proses coaching. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi ini sangat penting sekali dalam proses coaching, sehingga dalam proses coaching tersebut pertanyaan berbobot yang dikembangkan dari seorang coach akan membantu proses coaching itu akan berjalan dengan lebih lebih santai, lebih rileks mungkin ya dalam suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai tentang potensi yang dimiliki oleh coach. Itu adalah tiga kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan dari proses coaching kali ini. Benar, berhasil ya Bu ya, pasti berhasil. Berikutnya saya ingin bertanya nih, dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, satu kompetensi apa sih yang spesifik nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lebih dalam dalam kegiatan coaching nanti? Menurut saya, yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu adalah pada tahap kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi ini ingin saya kembangkan karena pada tahap ini tuh memang perlu perlu keahlian dan perlu sering pelatihan dalam proses suatu coaching. Jadi dengan pertanyaan berbobot yang diberikan itu akan mampu membuat coach itu bisa menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga kompetensi ini yang memang perlu saya kembangkan. Menurut saya seperti itu dalam diri saya. Yang sudah Ibu ceritakan tadi luar biasa banget, mudah-mudahan insya Allah pasti bisa lah Bu Asri lah. Dan yang terakhir nih ingin saya tanyakan, dari yang sudah Ibu ceritakan tadi kan ada satu tujuan yang pasti yang akan Ibu capai dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang spesifik tadi. Nah tadi udah Ibu cerita, kira-kira nih tujuan akhir atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan dengan kompetensi yang spesifik tadi apa ya Bu? Oke, baik Bu Farida. Tujuannya pastinya akan terlaksananya proses coaching ini berjalan dengan baik. Jadi seorang coach itu kan harus memiliki kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan, dan diharapkan dalam suatu proses coaching itu akan menunjukkan satu solusi dari permasalahan yang ada. Jadi itu tujuan saya dalam pengembangan diri saya, terutama tadi saya lebih spesifik ke pertanyaan berbobot. Sehingga dengan pertanyaan tersebut sekali lagi akan menggali potensi yang ada pada coach, dan otomatis dengan sendirinya akan terjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Mungkin itu dari saya. Wah, luar biasa nih. Tadi yang apa disampaikan oleh coach, rencana-rencananya mudah-mudahan dapat berhasil, pasti bisa berhasil dengan baik Bu Asri ya. Baiklah, langsung saja kita akan mengamati, dan saya sendiri sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Farida. Iya. Bu
Bu Asri udah selesai tadi kegiatan coachingnya. Betul sekali. Gimana nih perasaan Bu Asri setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Saya lihat sih enjoy sih dari pengamatan saya tadi gitu. Semoga ya Bu. Jadi perasaan saya ketika melakukan coaching tadi, melatih jadi coach ya terutama, itu buat saya apa ya? Pastinya di sini agak ada rasa ilmu baru, kemudian senang, kemudian bisa melakukan hal coach ditambah coachingnya kan berarti yang saya bantu dalam proses coaching itu juga bisa memberikan solusi dan beliau sendiri yang memecahkan solusi tersebut. Jadi perasaannya sangat senang dan mungkin puas sekali ya dengan kegiatan coaching yang mungkin saya bisa lakukan untuk saat ini. Seperti walaupun hasilnya mungkin seperti apa dari observer, bagaimana gitu Bu. Gitu yang kita sesama rekan ya, paling nggak ya saya hanya mengamati saja. Betul, tadi ngeliat-ngeliat ya. Dari kegiatan coaching tadi yang sudah Ibu lakukan saat coaching kan tadi dari Ibu kan tadi menanyakan indikator ya dari Cuci tadi, indikator ketercapaian yang ingin dilakukan. Gimana nih dari hasil coaching tadi? Indikatornya kira-kira bagaimana nih Bu? Dari indikator, jadi kan tadi saya ketika coaching itu saya sudah memaksimalkan kompetensi yang saya miliki ya Bu ya. Yang pertama itu ada tentang kompetensi mendengarkan dengan baik. Jadi saya coba mendengarkan dengan baik ketika saya melakukan coaching. Kemudian saya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang awalnya kata coachingnya berasal dari coach. Ketika mengutarakan baru saya membuat pertanyaan gitu Bu. Dan terakhir saya juga mencoba memahami atau memperdayakan dari potensi dari coach yang saya ajak bicara. Dia bisa mengembangkan apa nih. Jadi saya membuat dia untuk lebih tahu solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi. Jadi seperti itu Bu. Tadi saya mencoba membuat ketercapaian indikator. Cuman yang di situ yang saya sudah lakuin, saya mencoba memaksimalkan pada pertanyaan berbobot. Iya. Sesuai dengan tadi ya, yang di awal tadi ya, yang Ibu kompetensi yang ingin spesifik ya. Betul sekali ya Ibu. Nah, di sini ingin saya menyampaikan ya dari kegiatan observasi tadi yang saya lakukan, dari kegiatan coaching Bu Asri tadi, 3 hal atau 3 kompetensi yang Ibu terapkan dalam kegiatan coaching. Jadi catatan saya tadi observasi itu mulai Ibu sudah menjadi pendengar. Luar biasa Bu Asri ya. Terus berikutnya dari pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan pada Coci tadi, saya lihat sudah menggali dari diri Coci sendiri. Dari awal pertanyaan Bu Asri, jadi itu bisa menggali lebih dalam lagi, terus permasalahannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kata kunci. Betul. Bu Asri tadi sudah bisa menerapkannya dan mungkin next kedepannya bisa ditambahkan lebih. Terima kasih ya Ibu. Terus berikutnya kompetensi yang ketiga dari pengamatan saya tadi yaitu mengembangkan potensi. Tadi juga Bu Asri sudah lakuin, sudah Ibu terapin dan menurut saya sih oke, sudah berhasil. Terima kasih Ibu. Wah Ibu, pokoknya dalam kegiatan coaching tadi sudah Ibu laksanain semuanya 3 kompetensi tersebut ya. Kedepannya pasti akan banyak nih teman-teman yang lain akan Bu, ada waktu nggak Bu? Gitu. Kayaknya sih bisa meluangkan waktu berarti ya Bu. Jadi istilahnya membantu teman-teman yang lain bisa mengeluarkan unek-uneknya dari kegiatan ataupun permasalahan yang mereka hadapi ya. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, ada nggak kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi next ke depannya nih Bu nih? Ya, selain yang tadi pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot. Pastinya saya lebih nanti akan saya kembangkan di bagian ini Bu, mengembangkan potensi. Jadi potensi yang dimiliki. Jadi masih tetap ke pertanyaan berbobot. Jadi kalau saya lihat pertanyaan berbobot ini kan harus
terus dilatih ya. Iya. Jadi insting kita tuh harus, oh iya ini kata kuncinya, langsung kita membuat pertanyaan berbobot. Next kedepannya mungkin saya akan mengembangkan dari potensi, memperdayakan potensi yang dimiliki oleh coaches tersebut. Jadi kalau kita sudah berlatih, saya menjadi coach, kemudian kita bisa membuat pertanyaan berbobot yang bagus gitu kan Bu. Nah itu akan dengan sendirinya pastinya akan berkembang nih potensi terhadap memperdayakan potensi coach yang dimiliki. Kalau saya mungkin akan lebih ke situnya Bu, mengembangkannya potensinya. Insya Allah saya jadi bertahap. Kalau kita sering latihan, harapan saya kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Iya. Ya alhamdulillah tadi coaching sudah berjalan dengan baik. Terus pada pra observer tadi juga Ibu sudah menyampaikan, dan sekarang di pasca observer juga Ibu sudah bisa mengetahui ini kompetensi Ibu miliki. Wah luar biasa sekali Bu, nanti pasti akan banyak lagi yang menghubungi Ibu. Semoga ya kita sama-sama belajar Bu Farida. Iya. Terima kasih banyak Bu Asri. Baiklah, tadi kegiatan pasca observasi dari yang saya amati, dari kegiatan tadi sudah muncul semua. Kesimpulannya coaching pada kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Asri. Sama-sama Bu. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Iya. Halo Septi. Iya nih. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah WA nih. Iya. Ada pengen ketemu. Iya nih, saya ingin sekali nih Bu mengeluhkan perasaan saya. Boleh nggak nih hari ini kita berbincang-bincang seperti itu? Dengan senang hati Bu Septi. Kayaknya memang saya lihat tuh wajah Bu Septi kayaknya masih ada sesuatu yang mengganjal, makanya kita janjian kan. Iya. Ada apa sih Bu Septi? Boleh Ibu Septi ceritakan gitu, ada masalah apa sih yang ada? Iya gini nih Bu ya, saya ini mengajar di kelas 4. Kebetulan murid saya 31 di kelas, seperti itu. Selanjutnya saat pembelajaran di kelas, ada salah satu murid saya yang memang sangat aktif. Selanjutnya membuat kelas itu menjadi tidak fokus, karena ketika pembelajaran nih Bu selalu mengganggu dengan kejahilannya, seperti itu. Jadi anak itu bisa dibilang anak berkebutuhan khusus gitu Bu Septi? Ya bisa Bu. Gitu. Oh jadi itu masalahnya ya Bu. Iya. Kira-kira Bu Septi ini pengen situasi seperti apa sih yang Ibu inginkan, kalau boleh saya tahu? Kalau menurut saya sebagai pendidik di kelas gitu ya Bu, kegiatan pembelajarannya ya berlangsung dengan tertib, kemudian anak-anaknya menjadi semuanya fokus, dan salah satu murid saya ini ya belajarnya lebih fokus lagi Bu, itu seperti itu. Jadi Ibu ingin anak-anak gitu ya, satu kelas tersebut memiliki kondisi belajar yang fokus terhadap fokus, pembelajaran yang betul, diberikan ya. Betul, iya. Jadi begitu. Kira-kira nih menurut Bu Septi ya, yang Ibu inginkan seperti itu ya. Ada nggak sih indikator-indikator yang mungkin Ibu Septi ingin bisa memenuhi hal tersebut? Ada nggak indikatornya seperti apa? Indikatornya keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi hasil belajarnya nih ya, yang menurut Bu Septi. Ada lagi nggak kira-kira selain itu? Kemudian semuanya aktif, tapi kegiatan tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi semuanya aktif, kemudian juga tadi saya lihat Bu Septi bilang hasil belajar yang diinginkan, ya sesuai dengan KKM, gitu. Kemudian Betul. mereka aktif semua. Ada lagi nggak sih Bu Septi kira-kira yang ingin Ibu indikator apa yang Ibu inginkan itu? Selain itu ada lagi nggak? Menurut saya ya Bu, karena memang semuanya sudah fokus, ya nanti bisa naik kelas akhirnya seperti itu. Kemudian ya mendapatkan nilai yang di atas KKM seperti itu. Lebih cenderung ke hasil belajar. Hasil, betul, iya. Walaupun ada salah satu anak ya yang bisa Iya. dibilang yang tidak kondusif gitu Bu. Baik Ibu. Jadi
seperti itu ya. Jadi sehubungan dengan tujuan ibu tersebut nih, kan ada skala 1 sampai 10. Jika 10 itu ibu mungkin sudah memberikan sesuatu terhadap anak tersebut ya. Nah, kira-kira kalau 0 kan berarti belum ada nih ya. Kira-kira ibu tuh sekarang posisi sekarang ada di angka berapa sih? Kalau menurut saya nih ya Bu, masih di angka 6. Oh, angka 6 iya. Ya. Angka 6 itu yang ibu maksud itu seperti apa sih? Ya kegiatannya nih belum mengadakan pembelajaran yang diferensiasi, artinya karena mungkin ya Bu ya mereka tidak fokus karena siswanya tidak sesuai dengan minat mereka, pembelajaran mereka, barangkali seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu Septi bisa mungkin salah satunya menerapkan tadi itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Di angka 6 kira-kira seperti apa sih dengan melihat masih kekurangannya Ibu Septi ini, ya kan? Kira-kira menurut Bu Septi selain hal tersebut, apa kira-kira yang mungkin yang Ibu inginkan? Saya berharap Ibu dengan seperti itu ya saya bisa menerapkan pembelajaran yang saat ini bisa sesuai dengan minat, bakat siswa. Artinya pembelajarannya berdiferensiasi seperti itu Bu. Seperti itu ya, baik Bu Septi. Kalaupun misalkan Ibu ingin meningkatkan lagi nih, kira-kira umur berapa Ibu ingin meningkatkan? Kalau maunya sih Bu, ya nilai 10 Bu, agar sempurna ya. Iya, gitu. Baik. 10 langsung ke itu nilai 10 Bu. Kalau 10 itu menurut Bu Septi bayangannya itu seperti apa sih pengen dapat nilai 10? Oh, 10 itu nih Bu di bayangan saya. Pertama siswanya fokus. Kedua ketika pembelajarannya semuanya kondusif, maka berharap siswanya juga bisa dengan tadi kegiatan berdiferensiasi, maka siswa bisa sesuai minatnya, maka akan mengerjakan dengan senang hati sesuai dengan minatnya, bakatnya seperti itu Bu. Lalu ketika sudah bisa dengan bakatnya, maka siswa bisa melaksanakan hasil produknya yang memang bisa lebih potensial lagi, menggali kemampuannya dia secara terus menerus seperti itu Bu. Jadi menggali potensi ya. Iya betul. Menggali potensi. Dengan cara menggali potensi, kemudian yang tadi sudah Ibu ceritakan, apa sih yang sudah Ibu lakukan saat ini? Ya selama ini masih secara global Bu, misalnya ayo menggambar seperti itu, jadi belum spesifik nih Bu, seperti itu. Makanya mungkin paling pembelajarannya karena memang belum berdiferensiasi ya Bu, jadi semuanya global gitu. Mungkin barangkali itu ya Bu yang membuat ketidakfokusan siswa di kelas saya seperti itu. Betul. Baik ya, Bu Septi beranggapan bahwa mungkin proses ini salah satunya ya, proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini merupakan salah satunya. Dan kalau di tahap 10 tersebut itu sudah belajar berlangsung proses pembelajaran yang Bu Septi harapkan tentunya ya. Jadi Ibu ada nggak sih menurut pandangan Bu Septi ini mungkin seseorang atau mungkin bagaimana agar proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu inginkan itu bisa terlaksana dengan baik saat ini? Bisa Bu. Ada. Siapa Bu? Tentunya pertama rekan sejawat. Karena ini instansi, tentunya kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Kemudian dari kepala sekolah kita ke rekan sejawat seperti itu, termasuk Bu Asri. Karena kan memang satu partner ya dengan saya seperti itu, bisa memberikan masukan ketika pembelajaran bagaimana, selanjutnya ketika mungkin barangkali kita ada yang kurang pas, Ibu bisa mengontrol seperti itu Bu, karena kan memang kita satu jenjang gitu ya. Selanjutnya anak orang tua Bu mungkin akan saya libatkan dalam dukungannya di kelas. Selanjutnya lagi mereka kan
ketika di kelas kan waktunya sebentar, di sekolah sebentar. Jadi ketika di rumah orang tua harus memotivasi lebih gitu. Betul sekali. Selain itu ada lagi nggak kira-kira menurut Bu Ya, Septi? karena tadi kita ada di kelas itu ada siswa yang memang sangat aktif gitu ya Bu. Mungkin saya akan menambahkan jam untuk siswa tersebut seperti itu. Di luar dari proses pembelajaran kelas, ya. dan pendampingan lebih. Karena kan mungkin dia ketika waktunya kurang gitu dia akan jahil dengan temannya. Betul. Seperti itu Bu. Jadi bisa membuat apa lagi selain itu? Selain Ibu berkoordinasi ya, bisa saya bilang berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah, kemudian dengan pihak guru, rekan sejawat, ditambah dengan pihak orang tua. Setelah itu apalagi sih Bu yang kira-kira menurut Ibu Ibu akan ingin lakukan agar proses yang Ibu harapkan itu bisa berjalan dengan baik? Ya, kalau ini tadi ke manage ke orangnya gitu ya Bu. Nah, selanjutnya kalau tahap ini sudah kita buat sedemikian rupa, maka kita menginjak ke proses pembelajarannya. Barangkali kalau kemarin belum berdiferensiasi ini sesuai kebutuhan dan minat siswa, maka saya akan masuk ke situ Bu. Itu saya rancang sedemikian rupa, kemudian pemetaannya saya akan buat siswa tersebut minatnya di mana, kemudian kemampuannya ada di mana, saya akan gali Bu. Selama ini kan karena global gitu ya, saya akan gali minatnya di mana, kemudian kemampuannya di mana, seperti itu. Luar biasa, benar-benar hebat planningnya ya. Ternyata planning Bu Septi ini dari planningnya ini nih yang Bu Septi tadi jelaskan ke saya nih kan, mau seperti ini, mau seperti ini. Kira-kira nih Bu Septi sendiri ada nggak keinginan untuk melaksanakan yang Ibu harapkan itu bisa dilakukan? Apa ya? Ada nggak rencananya kapan mau dilakukan? Oh, kalau menurut saya nih ya sesegera mungkin Bu, minggu ini. Itu betul. Langkah apa sih yang akan Ibu awali pertama kali? Pertama saya akan berkolaborasi dulu Bu dengan yang tadi sudah saya sebutkan tadi, pihak-pihak mana yang membantu. Kalau sudah itu bisa kita ajak berkolaborasi, maka saya akan membuat pemetaan tadi dalam program pembelajaran. Baik, berkolaborasi ya. Kalau berkolaborasi berarti siapa dulu nih yang mau Ibu Septi ajak berkolaborasi dari yang tadi sudah disampaikan? Tentunya orang tua dulu ya, baru Septi rekan sejawatnya, baru masuk Ibu. Berarti ke pihak orang tua dulu berkolaborasi bagaimana prosesnya, kemudian baru Ibu mau melanjutkan ke pembelajaran tahap sekolahnya? Ya. Memang karena ini sudah kita sudah membuat kesepakatan dari diskusi kolaborasi tadi, maka kepala sekolah memang sebagai memonitornya seperti itu. Jadi karena kita di lapangannya kan ya Bu ya, betul. Kita dengan rekan sejawat, dengan orang tua seperti itu, yang komunikasinya adalah setiap hari sebagai pemantau seutuhnya siswa di kelas saya di rumah seperti itu. Baik. Jadi langkah awal Ibu yang penting berkolaborasi dulu. Setelah berkolaborasi, step berikutnya apa Bu Septi? Saya pada pembelajaran Ibu. Prosesnya ya? Iya, saya akan memetakan itu tadi mana sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian saya tuangkan di jurnal pembelajaran agar semuanya terlihat mana yang sudah ada kemajuannya, mana yang belum. Maka saya berusaha ketika misalnya saya letakkan di jurnal itu, maka ada refleksi yang mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, seperti itu. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga rencana Bu Septi ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Jadi planningnya kapan nih Bu mau dilaksanakannya? Ya, secepatnya minggu ini Bu. Minggu ini. Minggu ini berarti kita sekarang ada di hari Senin ya? Iya, betul. Berarti rencana mau di hari apa nih? Di hari Rabu Bu. Baik. Hari Rabu ya. Setelah ini di jam istirahat gitu ya, langsung berkoordinasi memberikan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, selanjutnya by WA orang tua kita beritahukan gitu. Nanti di hari Selasa kita rancang
lalu pemetaan itu kita buat. Nah, eksekusi yang sudah kita buat tadi di hari Rabu, Bu, supaya lebih matang. Gitu. Kalau misalnya besok, Bu, khawatir terburu-buru, tidak terlancar, tidak lancar, kemudian tidak tersesuai dengan tadi konsep yang tadi saya utarakan ke Ibu. Oke, Bu. Jadi hari Rabu setelah Ibu selesai nih apa yang sudah Ibu harapkan, kita bisa ketemu lagi nih, kita ngobrol lagi nih ya. Iya, betul. Bagaimana hasilnya, saya juga penasaran nih Bu Septi mau merencanakan hal yang menurut saya luar biasa banget ini loh. Ya. Hebat banget loh. Kira-kira menurut Bu Septi, kita kan udah ngobrol nih tadi. Ada nggak yang menurut Bu Septi itu ada ngobrol tadi itu ada sesuatu yang berbeda nggak dari kita ngobrol tadi? Pasti, Bu. Apa tuh? Tadinya awalnya kan kayaknya keresahan itu saya pendam sendiri ya. Perencanaan itu ada di kepala saya sendiri. Namun ketika sudah kita mengutarakan dengan Ibu, sepertinya malah ada ide-ide baru yang awalnya cuma sepintas seperti ini, tapi ketika udah diutarakan ternyata ya sangat membantu sekali. Dan ini tentunya sebagai solusi atas keresahan saya selama ini ketika di kelas 4A saya, Bu. Gitu. Baik, alhamdulillah ya Bu Septi ya. Semoga pembicaraan kita ini dapat membantu Bu Septi, terutama untuk permasalahan yang tadi Bu Septi ceritakan ke saya. Dan saya juga berharap nanti ada hasilnya nih, kita ketemu lagi nih. Saya pengen tahu nih bagaimana pengalaman Bu Septi terhadap proses tadi pembelajaran diferensiasi ya. Iya, betul. Ya, semoga kedepannya. Sudah bel Bu Septi, nggak berasa waktunya. Mungkin saking asiknya, Bu. Terima kasih ya. Nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi ya. Kita Oke, ngobrol lagi ya di sini ya di lab ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja yuk. Oh iya. Kita masuk kelas yuk. Iya, udah. Oke.